Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saudara sekalian, baru 3 chapter saya membahas tentang ekstase yang dialami oleh Santa Gertrudis dari Efta. Chapter pertama berbicara bahwa semua manusia mengalami penderitaan di dalam hidupnya, seperti dikelilingi oleh semak berduri, dan apapun yang dia lakukan akan melukai dirinya sendiri. Dan yang chapter ketiga terutama bahwa Tuhan menjadikan jiwa kita itu sebagai tempat yang paling menyenangkan bagi Tuhan. Jadi semua ini, apapun yang tertulis di dalam kitab suci, itu adalah suatu pernyataan cinta Tuhan kepada manusia, dan bagaimana manusia bisa diselamatkan, bagaimana manusia bisa didamaikan dengan Allah, dan bagaimana manusia bisa memperoleh hidup kekal, hidup yang damai, yang bahagia untuk selama-lamanya. Jadi suatu pernyataan cinta, kalau ini diperdebatkan, itu adalah suatu kebodohan. Tidak perlu mempelajari kitab suci hanya untuk berdebat. Seperti sepasang kekasih misalkan, dia menyatakan cintanya kepada kita, hanya tinggal menjawab aja, mau atau tidak. Tidak perlu dibedah pernyataan cintanya itu, dibedah, dipelajari, diperdebatkan. Itu suatu kebodohan yang luar biasa. Sekalipun Anda seorang doktor, profesor, jika Anda melakukan itu, Anda adalah bodoh. Tuhan tetap Tuhan, Allah tetap Allah, sekalipun kalian menghinanya Dia, membedah firman-Nya dan mempelajarinya, karena tidak sesuai dengan otak kita. Memang tidak pernah bisa dicapai oleh otak manusia. Pernyataan cinta itu hanya bisa didekati dengan cinta, dan tidak perlu dipelajari, tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dicari kesalahannya, kelemahannya, dan sebagainya. Dan sayangnya bahwa begitu banyak orang melakukan pembenaran karena dia mengalami pengajaran yang salah, penyesatan, dan seluruh hidupnya dia ikuti sebagai suatu kebenaran, padahal penolakan terhadap Tuhan itu adalah sesuatu kesesatan yang membawa hidupnya menderita. Sudah terbukti bahwa dia menderita sepanjang hidupnya, dan tidak ada harapan lagi untuk bisa memperoleh kebahagiaan, entah di dunia ini ataupun di akhirat, karena menolak Tuhan. Lalu ditambah lagi dengan pembenaran. Apa yang mau kamu benarkan kalau hidupmu sendiri sudah begitu susah, begitu menderita, dan kamu tahu bahwa hidup berpisah dengan Tuhan, penolakan terhadap Tuhan itu adalah menghancurkan dirimu sendiri. Kamu akan binasa, kamu akan mati. Sekalipun kamu berdebat, tidak ada manfaatnya sama sekali, karena bagi Tuhan itu ada suatu uluran tangan, pernyataan cinta Tuhan kepada kamu semua. Kamu mau menerima, kamu akan selamat. Kamu tidak mau menerima, kamu akan binasa. Itu saja. Dan kalau kamu sudah binasa tetapi masih mau berdebat, lalu apa manfaatnya bagi kamu? Terima kasih.